Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Lebih dari biasanya. Adik-adik dulu bagaimana kabarnya hari ini? Kak Chelsea gimana? Baik banget. Cece Hani gimana? Baik banget. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo di rumah siapkan hatinya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang baik. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau baik. Cinta
semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa pagi hari ini, doa pembukaan nanti akan dipimpin oleh Kakak Chelsea. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Sebentar lagi Kami ini memuji namamu, menari bagimu. Tuhan pimpin ibadah kami kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ayo kita tepuk tangan adik-adik. Adik-adik di rumah, kakak undang bangkit berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Masih ingat kan lagunya Oh Sukacitaku? Masih ingat dong? Masih ingat ya kakak ya? Masih. Ya, nanti di sini juga kita akan bersama dengan teman-teman di sini. Ada Shalom, ada Caca, ada Sophie. Sini ke semua kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik semua itu tepuk tangan. Ya. Siap-siap. Yo. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sekali lagi adik-adik katakan, ku ingin dengar cerita, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama. Sekali katakan, biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kita kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. firman Tuhan. Kau berkati Kau berkati kakak-kakak yang akan bercerita dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Lebih dari biasanya. Karati sangat senang hari ini bisa berjumpa dengan adik-adik semuanya. Karati percaya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, karena Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Amin. Nah, Karati senang bisa lihat nih adik-adik semua nih, cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sudah siap untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, sekarang Karati akan bercerita tentang kisah seorang anak laki-laki yang pergi jauh banget dari rumahnya. Nah, adik-adik tahu siapakah dia? Halo, kok Bogan yang muncul? Emang ada Bogan di Alkitab? Kan Karati mau cerita tentang aku. Bukan kamu, Bogan. Terus kamu bawa-bawa apa, Bogan? Ini teman-teman, aku bawa harta benda aku. Aku ambil yang dikasih ayah aku, tapi aku bawa semua. Aku mau jual, aku mau habisin harta benda aku. Aku mau jadi orang kaya banget. Aku mau pesta bersama teman-teman aku. Party. Aku mau bersenang-senang. Bogan ya, kamu harus pulang ke rumah kamu. Kamu harus mengakui kesalahan kamu ke ayah kamu. Ya. Lihat dulu Karatmi. Aku mau berpesta dulu. Bogan. Kamu tahu nggak, di Alkitab ada kisah anak laki-laki yang pergi jauh banget dari rumahnya. Padahal menurut tradisi orang Yahudi, anak laki-laki itu tidak boleh pergi dari rumahnya.
dia harus tinggal di rumahnya, bukan? Jadi orang Yahudi itu anak laki-laki harus tinggal di rumah sampai ayahnya meninggal, baru dia boleh meninggalkan rumahnya, Bogan. Kamu mau dengar ceritanya enggak? Karati percaya, habis mendengarkan cerita ini, kamu hidupnya pasti berubah. Asal kamu mau dengar secara duduk yang diam, memperhatikan ceritanya, kamu pasti mengerti dan pasti Tuhan sanggupkan kamu untuk melakukannya. Oke, Bogan, kamu mau berubah enggak? Ya sudah, kalau begitu kamu duduk yang manis ya, Bogan. Karati mau bercerita dulu, oke? Oke, Karatni. Oke, sekarang Bogan duduk yang manis ya. Karati mau bercerita. Nah, Bogan duduk yang manis di sini. Oke, seperti adik-adik di rumah. Duduk yang manis. Oke, Bogan. Oke, Karatni. Oke, adik-adik, tahu nggak? Di dalam Alkitab, coba adik-adik buka. Lukas pasal yang ke-15. Ayat 11 sampai ayat 24. Buka Alkitabnya. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Di situ firman Tuhan berkata perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Jadi dulu itu Tuhan berbicara kepada orang-orang Israel melalui perumpamaan supaya mereka mudah mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Nah, Tuhan sampaikan lewat perumpamaan. Jadi, waktu itu Tuhan kasih perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Apa sih seorang anak yang hilang itu? Kok dia hilang? Kayak Bogan tadi pergi jauh dari rumahnya bawa harta bendanya. Nah, di Alkitab juga ada tuh adik-adik, seorang anak laki-laki yang pergi jauh banget dari rumahnya. Dia membawa semua harta bendanya. Katanya dia pengen jadi orang kaya. Kira-kira papanya marah nggak ya? Bagaimana ya kisah dia setelah dia pergi? Adik-adik mau dengar? Memperhatikan? Oke, semuanya duduk yang manis dulu ya. Oke. Ada seorang anak laki-laki tinggal bersama ayahnya dan seorang saudaranya laki-laki juga. Tapi pada suatu hari dia ingin hidup bebas. Dia mau pergi jauh dari rumahnya. Dia bilang, bye-bye papa, bye-bye saudara laki-lakiku. Aku mau pergi dulu. Dan dia pergi jauh membawa hartanya. Dia membawa semua uang yang dia miliki. Dia berpikir, sekarang aku sudah bebas. Tidak ada lagi yang mengatur hidup aku. Aku bisa mengapain aja. Aku bisa membeli apa yang aku inginkan. Aku bisa tidur. Aku bisa bangunnya siang. Aku tidak mengerjakan PR lagi. Wah, asik deh. Aku berpesta bersama teman-teman aku, berfoya-foya. Tidak ada lagi yang mengatur hidup aku. Sungguh menyenangkan hidup ini. Dan dia pun membeli apa yang dia inginkan. Dia menghabiskan semua uang yang dia miliki. Bahagia sekali ya. Aku bisa membeli apa yang aku inginkan. Dia tidak sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Sampai suatu saat uangnya habis, adik-adik. Lihatlah, dia tidak punya apa-apa lagi di kantong yang dia bawa itu. Kantong aku sudah kosong. Gimana aku melanjutkan hidup aku ya? Dan dia bekerja pada orang. Dia membantu memelihara babi orang. Dia memberi makan kepada babi-babi itu. Tapi lihatlah, dia memegang perut dia. Perut aku kosong. Aku lapar. Aku tidak punya uang. Bagaimana ini? Aku sangat lapar. Lihat adik-adik, mukanya sangat kusam, kotor. Wah, bagaimana ya? Kalau begitu, aku
pulang saja ke rumah ayah aku. Di rumah aku, ayah aku, pelayan-pelayannya makan yang enak, bisa tidur yang nyaman. Tapi aku di sini kelaparan. Aku akan minta maaf kepada ayah aku. Aku mau pulang. Dan dia pulang ke rumahnya. Dia berlari yang kencang secepat mungkin karena perutnya sangat lapar. Dia ingin mendapatkan makanan dari ayahnya. Dia mau tidur yang nyaman di tempat ayahnya. Dia mau pulang dan dia minta maaf. Dan dia teriak, "Ayah, aku pulang ayah. Ampuni aku ayah, maafin aku. Maafin aku ayah. Maafin aku juga Tuhan, aku sudah sangat salah." Dia mengakui kesalahannya, dia memeluk ayahnya erat-erat. "Ampuni aku ayah." Hatinya hancur, dia mengakui semua dosa dan salah dia. Dia juga minta maaf kepada Tuhan, dia berdoa, "Tuhan tolong ampuni saya sudah sangat salah, saya sangat berdosa." Dan ayahnya berkata, "Jangan nangis anakku, aku mengampuni kamu karena aku sangat sayang pada kamu. Sekarang kamu tidak perlu takut lagi karena aku sudah mengampuni kamu. Sini, kamu mandi, kamu akan diberikan baju yang baru, kamu juga akan diberikan cincin. Ini sebagai hadiah dari ayah buat kamu karena kamu sudah pulang anakku. Ayah sangat senang karena kamu pulang. Jika kamu punya salah, cukup minta maaf. Karena ayah sangat menyayangi kamu, maka ayah." Nah, Bogan, kamu sudah mengerti belum? Kalau kita itu harus dengar-dengaran pada orang tua. Dan kalau kita punya salah, kita harus minta maaf. Nah, terus kalau orang sudah minta maaf ke kita, kita harus bilang, "Aku memaafkan kamu." Oke, Bogan? Oke, Kak Ratni, aku mengerti. Sekarang kamu pulang ya ke papa kamu. Papa kamu pasti mau mengampuni kamu. Dan kamu juga harus dengar-dengaran pada papa kamu, oke? Oke, Kak Ratni, aku mau pulang dulu ya. Aku mau minta maaf ke papa aku karena aku sudah buat salah. Teman-teman, kalian juga harus jadi anak yang taat ya. Kalau ada yang buat salah, kalian harus maafkan. Dan kalau orang sudah meminta maaf ke kamu, jangan lupa untuk bilang, "Aku memaafkan kamu." Oke teman-teman, selamat hari Minggu. Aku mau pulang dulu, minta maaf ke ayah aku. Bye-bye. Oke, hati-hati ya Bogan. Oke, Kak Ratni. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ya ada satu ayat yang akan menjadi ayat hafalan kita, yaitu Matius pasal 6 ayat 14. Matius pasal 6 ayat 14. Ayatnya, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampunimu juga." Ya, adik-adik, kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa kita di surga akan mengampuni kita juga ya, karena Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik. Dia sangat sayang pada kita semua. Kesalahan kita, dosa kita, Tuhan ampuni. Ya, adik-adik jangan takut untuk mengakui kesalahan. Kalau berbuat salah, harus minta maaf. Dan kalau orang sudah minta maaf ke kita, jangan lupa kita pun harus memberi maaf kepada orang tersebut. Oke adik-adik, semuanya mengerti? Ya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau sama-sama berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan kami mau jadi anak-anak yang mau saling memaafkan.
Dan kamu mau Tuhan mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kami, seperti Engkau mengampuni kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau jadi orang yang pendendam Tuhan, karena kasih-Mu yang besar itu ada di dalam hati kami Tuhan. Kami mau memberikan kasih itu bagi sesama kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, biarlah hidup kami makin hari makin lebih baik lagi Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, berkati orang tua kami, berkati semua saudara kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Yang firman yang sudah dengar, kiranya kita boleh alami dengan serius dan tetap rajin baca Alkitab. Nah, pagi hari ini kita mau berdoa syafaat untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk gereja kita di mana kita berada, untuk Bapak Pendeta, semua yang ada di GBI Avenuel. Nanti yang akan berdoa syafaat akan dipimpin oleh Caca dan Shalom. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk bangsa kami yang terkena COVID. Berkatilah Presiden kami Joko Widodo dan bangsa-bangsanya ya Tuhan, supaya sehat selalu dan kembali pulih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat GBI Avenuel Season City dan juga Taman Surya. Berkati Pak Gembala dan juga Ibu Gembala. Berkati pendeta layan dan juga jemaat Tuhan. Jagai dan lindungi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini anak-anak di rumah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Dan kami berdoa kiranya anak-anak terus dalam penyertaan Tuhan, mereka dalam perlindungan Tuhan. Roh Kudus menuntun mereka dalam segala apa yang mereka lakukan dalam sekolah mereka, tetap mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi Bapak, Engkau memberkati bangsa kami ini agar cepat pulih kembali, untuk seluruh jemaat GBI Avenuel juga semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya sudah selesai. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita udah selesai. Tapi sebelumnya kita mau dengerin pengumuman dulu nih. Pengumuman pertama, apa tuh Kak Hani? Nah, minggu depan masih ada ibadah seperti ini jam 9.45 ya. Terus adik-adik jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan juga. Selalu cuci tangan, dan kalau keluar rumah pakai masker. Dan kalau nggak terlalu penting, nggak usah keluar rumah. Yang ketiga adik-adik, kita kan belajar dari rumah ya. Tetap belajar serius walaupun gurunya nggak hadir. Kan ada tuh melalui online. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai apa? Jimit. Apaan tuh Jimit? Google Meet. Ah, itulah sebutan anak zaman now ya, Jimit ya. Oke, tetap serius, tetap berdoa, baca Alkitab. Percayalah kita ada dalam perlindungan Tuhan ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.